Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat blender dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pupuk urea atau mengenal lebih jauh tentang apa itu pupuk urea. Karena apa, kita sebagai petani sawit tentunya harus benar-benar paham dan mengerti tentang pupuk-pupuk apa atau jenis-jenis pupuk apa yang sebaiknya kita aplikasikan untuk kebun kita, supaya kita itu benar-benar memberikan nutrisi yang tepat untuk batang kelapa sawit kita. Nah, pada video kali ini kita akan bahas secara singkat apa itu pupuk urea, kandungannya apa, lalu cara pengaplikasiannya bagaimana, manfaatnya apa, dan tentunya efek negatif dari pengaplikasian dari pupuk urea ini apa. Nanti kita akan bahas satu persatu secara singkat. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah apa itu pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk tunggal yang memiliki kandungan unsur hara itu nitrogen 46%. Jadi pupuk-pupuk yang beredar untuk saat ini adalah urea dengan kandungan nitrogen 46%. Dan satu hal penting yang harus kita ketahui teman-teman, bahwa pupuk ini adalah pupuk yang bersifat hidroskopis atau pupuk yang bisa melepaskan senyawanya ketika ada uap air meskipun itu ada di udara. Jadi pesan saya, ketika kita sudah melepas segel atau membuka dari kemasan pupuk ini, harus segera diaplikasikan ke tanah atau ke kebun kita. Karena apa? Ketika kita terlalu lama menyimpannya dalam keadaan terbuka, tentunya kandungan nitrogennya akan lepas ke udara dan kita itu hanya akan menaburkan cangkang urea saja. Jadi manfaatnya tidak akan kita dapatkan dari penaburan pupuk ini, teman-teman. Jadi pesan saya itu, setelah kita buka segelnya harus segera diaplikasikan di kebun supaya kita benar-benar mendapatkan manfaat dari pupuk ini. Yang kedua adalah waktu penaburan. Usahakan penaburan itu jangan dilakukan ketika terik matahari. Kalau seandainya kita melakukan di pagi hari, usahakan sangat-sangat pagi. Kalau bisa matahari belum timbul ya, masih sangat-sangat pagi. Di sana akan ada embun-embun pagi yang bisa langsung memecah konsentrasi dari pupuk urea ini dan menyerap nitrogen sehingga bisa langsung diserap oleh tanah dan langsung bermanfaat untuk kebun kita. Jadi potensi kehilangannya itu bisa kita minimalisir. Atau sebaiknya teman-teman, kita itu menaburkan pupuk urea ini di sore hari ketika matahari itu memang sudah benar-benar tidak bersinar dengan teriknya. Karena apa? Pupuk ini akan berpotensi menguap ketika terkena sinar matahari yang begitu terik, teman-teman. Jadi ya, kita meminimalisir kerugian dari kehilangan manfaat dari pupuk ini. Usahakan penaburan sekitar jam 5 sampai jam 6. Kalau memang kalian mampu lakukan di malam hari, itu juga akan lebih baik untuk meminimalisir dari kehilangan manfaat dari pupuk ini. Dan usahakan teman-teman, ketika kalian melakukan penaburan, lihat dulu kondisi cuaca, jangan sampai terlihat mendung atau berpotensi turun hujan, karena potensi kehilangan ketika turun hujan yang sangat deras juga akan lebih besar. Tentunya bukan hanya kandungan unsur nitrogennya saja yang akan hilang, namun berikut cangkang-cangkangnya itu akan hanyut terbawa oleh air. Dan pastikan pada hari itu memang benar-benar tidak akan turun hujan, teman-teman. Lalu apakah bisa dilakukan ketika kemarau? Kalau ketika kemarau yang panjang, tentunya teman-teman jangan dilakukan pemupukan urea, lebih baik kalian tunda terlebih dahulu hingga nanti akan ada tanda-tanda turun hujan kembali baru kalian aplikasikan pupuk ini. Karena apa? Karena akan berpotensi kehilangannya dari manfaat pupuk ini akan cukup besar, karena pupuk ini juga memerlukan sejumlah air yang cukup banyak untuk memecah konsentrasi dari unsur hara pupuk ini, teman-teman. Yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan pengkocoran, yang harus diperhatikan adalah dosis atau takaran yang direkomendasikan untuk melakukan pencairan terhadap pupuk urea, teman-teman. Karena apa? Ketika kita melakukan pengkocoran yang tidak sesuai dosis atau terlalu pekat, maka akan menimbulkan efek negatif terhadap ya pertumbuhan kelapa sawit kita, terutama yang masih dalam polybag atau benih-benih yang masih kecil. Lalu berapa takaran yang direkomendasikan, yaitu sekitar 8 liter air per 1 sendok makan. Jadi itu harus diingat. Lalu selanjutnya, manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari mengaplikasikan pupuk urea ini, teman-teman? Yang pertama adalah pupuk urea ini akan mempercepat laju fotosintesis sehingga penyerapan dari nutrisi unsur hara yang ada itu bisa cepat dibakar oleh daun, dan tentunya manfaatnya akan segera dirasakan oleh batang. Jadi efek yang bisa kita lihat secara langsung adalah
tumbuhan kita itu akan menjadi lebih hijau, lebih rindang, dan tentunya pohonnya akan lebih cepat besar. Itulah manfaat yang bisa kita rasakan secara langsung. Lalu apakah ada efek negatifnya yang akan kita rasakan ketika kita mengaplikasikan pupuk urea ini, teman-teman? Tentunya ketika kita melakukan dengan dosis yang tepat, tidak akan ada efek negatif yang akan kita rasakan, dan tentunya hanya akan ada efek positifnya yang akan kita rasakan. Namun ketika kita melakukannya secara berlebihan atau overdosis, maka efeknya akan lebih buruk ketimbang kita defisiensi pupuk urea. Apa saja efek negatif yang akan ditimbulkan dari pengaplikasian pupuk urea ini? Yang pertama adalah tumbuhan sawit kita itu akan lebih mudah terserang penyakit. Apalagi ketika kita melakukannya secara berlebihan terhadap benih-benih yang masih kecil. Ini efeknya akan langsung terasa, teman-teman, yaitu tumbuhan yang masih kecil tidak akan mentolerir dari pemberian pupuk yang berlebihan, bahkan bisa menimbulkan kematian dengan ciri-ciri daun-daunnya itu menjadi hitam layu atau disebut dengan gosong seperti terbakar. Efek negatif yang kedua adalah bisa meningkatkan pH keasaman tanah. Dengan pemberian pupuk urea yang berlebihan, maka akan meningkatkan konsentrasi garam yang berlebihan di dalam tanah, sehingga itu bisa menimbulkan kematian mikroorganisme yang ada di sekitaran lingkungan tanah yang disebar oleh pupuk urea ini. Dengan kata lain, pemberian pupuk urea yang berlebihan akan meracuni tanah yang kita aplikasikan. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati dalam mengaplikasikan pupuk urea ini. Jangan terlalu berlebihan, lebih baik ya sedikit mengurangi dosis ketimbang kita melebihi dosis. Itu pesan dari saya, teman-teman. Mungkin hanya itu ulasan singkat tentang pupuk urea, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.